Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru saja Henry alami beberapa hari berturut-turut. Henry ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat Henry tinggal. Rumah yang Henry tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini yang membuat rumah itu sempat kosong beberapa waktu, dan hal ini juga yang membuat harga sewa rumah itu cukup murah. Kondisi rumah saat Henry masuki juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan. Dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu membersihkan rumah, Henry sempat menemukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut Henry gebuk sampai mati, dan Henry buang di belakang rumah. Jalan ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan di sisi kiri dan kanan jalan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah ada satu pohon beringin yang cukup besar. Namun di sekitar pohon tersebut kadang ada saja kembang yang Henry sendiri tidak mengetahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang melakoni pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Henry mengobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Mardi. Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh tiba-tiba duduk di samping Henry lalu bertanya, ada Henry, gimana Henry jualan sayurnya? Udah banyak pelanggan? Gak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup makan dan minum. Sabar Henry, namanya baru mulai jualan, ya begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Henry mau nggak agar jualannya laris manis? Jelas mau dong Pak. Henry iri Pak dengan si Munti yang jualan sayurnya selalu habis terjual. Gampang itu Henry, asal kamu mau ikut saran Mbah dan ritual Mbah. Ritual gimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual Mbah? Gini Ndri, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya. Cuma Mbah dan kamu yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat kamu, karena setiap sayuran yang kamu jual jarang laku. Mbah cuma membantu. Emang caranya gimana Mbah? Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Ndri, pesugihan. Nanti kita melakukan ritual pesugihan di pohon beringin di samping rumah kamu itu. Udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya jadi lancar. Pohon beringin yang ada di samping rumahku, beneran Mbah tuh pohon ada penghuninya? Iya Ndri, sudah lama Nyi Mahmud penghuni pohon tersebut. Nyi Mahmud dulu seorang wanita, pengusaha sukses di kampung ini. Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan. Syarat pesugihannya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita, layaknya wanita yang biasa kita lihat. Kalau syaratnya seperti itu, saya tidak mau karena melanggar ajaran agama, Mbah.
Ya, itu terserah kamu saja. Mbah cuma mau membantu kalau kamu mau. Jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah aja. Biar Mbah bantu. Setelah Hendri menolak ajakan Mbah Ahmad, Hendri melihat wajah Mbah Ahmad memerah seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam. Kalau begitu, saya izin pamit dulu, Mbah. Oh, silakan. Ujar Mbah Ahmad sembari melirik Hendri dengan senyum sinis. Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, Hendri kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumah. Hendri begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu, Hendri melihat seekor ular kobra yang menatap Hendri dengan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut terlihat bekas luka yang cukup besar. Hendri teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendri pukul dan ular kobra tersebut Hendri pukul tepat pada bagian punggung. Hendri perhatikan kembali ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus di pundak Hendri dan kembali Hendri merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Hendri mencoba berpikir logis, mungkin karena sudah sore, jadi angin berhembus kencang. Udahlah, mending pulang, udah sore juga. Pada saat pulang ke rumah, Hendri kembali menatap ke belakang arah pohon beringin. Loh, kok pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, padahal daun di sekitarnya tidak berayun-ayun. Hendri bergidik dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah. Hush, hush. Suara angin kencang sampai pintu belakang rumah. Ah, apalagi sih ini? Kok jadi horor gini? Batinnya kesal karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah. Hendri mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin tersebut. Apa itu ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pucuk pohon beringin? Gumamnya sambil bergidik ngeri menyaksikan keanehan di depan matanya. Tak mau ambil pusing, Hendri masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah agar Hendri aman dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu. Sekitar 1 jam Hendri di rumah dan saat Hendri sedang asyik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketukan pintu terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Alah, siapa malam-malam bertamu? Datang dari pintu belakang lagi, gerutunya dalam hati. Hendri pergi ke belakang rumah untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu jam 10 malam begini. Mbak Ahmad? Ternyata Mbak Ahmad yang datang bertamu. Mbak Ahmad yang sudah cukup sepuh dengan rambut serta janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam terlihat menyeramkan malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam begini? Ah, susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Hendri, ngeganggu apa Mbah? Seharian ini hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan nebang beberapa cabang pohon beringin. Yaitu masalahnya, penghuni pohon itu terganggu, rumahnya dirusak. Nyi Mahmud marah, Ndri. Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang, kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci di dekat tempat tidurmu. Baik Mbah, akan saya lakukan sesuai dengan arahan Mbah. Setelah memberikan saran apa yang harus Hendri lakukan, Mbah Ahmad pun pulang. Namun sebelum pulang, Hendri melirik ke arah Mbah Ahmad dan hal yang aneh adalah Mbah Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauh dari rumah Hendri. Hendri lakukan saran Mbah Ahmad. Semua pintu dan jendela Hendri kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar Hendri nyalakan. Dan kebetulan malam itu sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya.
Tepat pukul 12 malam. Hihihi. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Dup, dup, dup. Jantung Hendri berdebar kencang, tanda ia cukup ketakutan malam ini. Dengan was-was ia merapalkan doa sebisanya. Trek. Lampu tiba-tiba mati. Ah, ada apa lagi ini? Lagi horor begini kok pakai mati lampu segala. Kesalnya dalam hati, Hendri berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut juga karena meteran listrik berada di luar di samping rumah. Itu artinya Hendri akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Hendri tarik nafas panjang dan mengumpulkan segala keberanian untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik. Dengan rasa takut dan lutut yang bergetar, Hendri melangkah keluar. Cekik. Suara pintu terbuka dan Hendri melangkah ke samping rumah. Hendri cek meteran. Cekrek, cekrek. Ia pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tidak menyala. Mati aku. Inilah akhir hidupku, bisiknya dalam hati. Hihihi. Kembali lagi suara cekikikan terdengar jelas dari arah pohon beringin. Hush, hush, hush. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hendri beranikan diri untuk melirik ke arah pohon beringin. Dek, ia melihat ada kain berwarna putih melayang-layang di dahan pohon beringin. Dan terlihat seperti wajah seorang wanita menatap tajam ke arahnya. Brak, brak. Hendri loncat dari atas kursi yang Hendri gunakan untuk meraih meteran listrik. Hendri lari dan masuk ke rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Hendri melewati malam itu. Dengan badan gemetaran dan tarikan nafas panjang, Hendri mencoba melawan rasa takut itu. Sedikit cara untuk menenangkan diri. Ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya untuk mempersempit ruang, agar semakin menenangkan diri sendiri. Sambil memainkan handphone dan berharap mata Hendri mengantuk dan segera tertidur, Hendri berharap malam ini cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Kres, kres, kres. Bunyi gesekan kaca jendela terdengar sayup-sayup di telinga Hendri. Bunyi gesekan seperti cakaran pada kaca jendela semakin terdengar jelas. Ah, apalagi ini? Kok gak berhenti sih? Hendri mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk tidur. Ia tutup mata walau masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Sst, sst, sst. Bangun, Mas. Bisik suara perempuan membangunkan Hendri dari tidurnya. Ah, apaan sih? Baru juga tidur udah dibangunkan. Bentar, ngantuk banget ini. Bisiknya pelan karena masih benar-benar mengantuk. Bangun, bentar aja mas. Mas gak mau lihat aku, balas wanita tersebut. Udah tidur aja lagi. Nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk. Balas Hendri sambil memutar badannya ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya daster begini deh. Tanyanya sambil mengucek kedua matanya. Neng Mirna. Bangun mas, bangun. Jawab wanita tersebut. Neng Mirna adalah istri Hendri yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu. Saat kesadarannya sudah penuh, Hendri terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kak, kamu siapa? Tanyanya dengan cemas. Makasih udah membersihkan rumah dan pekaranganku, mas. Sekarang rumahku bersih dan pekaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya. Rumah yang mana?
Hari ini aku nggak bersihin rumah siapapun. Aku cuma bersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon agar tidak terlihat angker. Jawab Hendri untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang. Itu rumahku, Mas. Udah belasan tahun aku tinggal di sana. Jawab wanita itu. Lalu, namamu siapa? Tanyanya penuh harap. Nyi Mahmud. Hihihi. Akulah Nyi Mahmud. Jawab sosok wanita tersebut sambil tertawa cekikikan. Mas, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan pekaranganku, aku kasih Mas selendang putih ini. Bahwa kalau pergi berjualan, jualan Mas akan laku. Kata wanita tersebut dengan perlahan-lahan pergi menghilang. Tak berselang lama. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pintu depan rumah terdengar dengan jelas. Mas, buka Mas. Teriak seseorang dari pintu depan. Ah, ada apa lagi ini? Ternyata sudah pagi. Hendri segera membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri Hendri. Setelah Hendri membuka pintu, Hendri langsung ke kamar mandi untuk cuci muka lalu panasin motor. Saat Hendri mau panasin motor, Hendri lihat di kursi tempat duduk ada selendang warna putih. Tiba-tiba Hendri teringat dengan kejadian malam tadi. Ia bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar dan akan Hendri bawa untuk berjualan sayur di keliling kompleks. Hendri nyalakan motor Hendri dan pergi ke pasar induk. Sampai di pasar induk, lalu Hendri pilih sayur-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu kompleks. Berbagai macam sayuran sudah ia beli. Selendang putih Hendri gunakan sebagai syal dan berharap memberikan tuah bagi Hendri. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Lalu ia segera meluncur ke kompleks perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil teriak, sayur, sayur. Para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah Hendri. Wah, tumben ini langsung rame, pada mau belanja. Bisik Hendri dalam hati sembari mengelus-elus selendang putih. Mas Hendri, sayurannya seger-seger ya, enak ini dibuat sayur asem. Celetuk Bu Minah sambil memilih beberapa sayur. Tak seperti biasanya. Sayur Hendri langsung ludes terjual hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam berjualan di kompleks perumahan Gria Permata. Ah, lumayanlah pendapatan hari ini. Sayuran ludes terjual. Uang lumayan dapat 750.000. Ujarnya dalam hati sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahoni. Hendri ambil selendang putih yang tadinya Hendri letakkan di keranjang tempat sayur mayur. Lalu Hendri amati dengan seksama. Cukup terkejut, Hendri perhatikan terdapat motif kulit ular kobra pada selendang putih tersebut. Persis seperti ular kobra yang Hendri lihat di sekitar pohon beringin. Hendri simpan kembali selendang putih di dalam jok motor agar tidak kotor dan dilihat oleh orang lain. Mas Hendri, tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling kompleks dan sayuran masih banyak. Celetuk Mas Budi sambil menepuk pundaknya. Walah, Mas Budi ngagetin aja, Mas. Iya ini, tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini, sekalian belanja sayur mereka. Balas Hendri sambil duduk santai menghisap sebatang rokok. Sayuran Mas Budi juga udah habis itu, cepet juga ya Mas. Tanyanya ke Mas Budi. Seperti biasalah Mas, sayuranku memang selalu laris manis. Jawab Mas Budi. Wah, rahasianya apa tuh Mas? Pasti Mas Budi jagoan nih pilih sayur yang seger-seger ya. Tebak Hendri sembari melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Budi. Ah, enggak Mas Hendri. Ini nih selendang yang aku pakai. Pemberian dari Mbak Ahmad. Kalau Mas Hendri mau, bisa tanya ke Mbak Ahmad. Jawab Mas Budi memberikan penjelasan. Lah, yang benar Mas. Masa selendang begitu bisa bikin jualan laris manis? Penglaris Mas, penglaris.
bisiknya pelan ke telinga Hendri. Ini aku kasih tahu karena kasihan lihat Mas. Soalnya udah cukup lama jualan di sini dan jualan Mas jarang laku. Wah, gitu ya Mas. Boleh Hendri lihat Mas selendangnya? Ini lihat aja Mas. Jawab Mas Budi. Hendri perhatikan dengan seksama selendang putih Mas Budi. Dek. Selendang itu persis seperti selendang putih yang Hendri punya dengan motif kulit ular kobra. Ada perasaan takut namun senang juga dalam hati ini. Karena Hendri berharap dengan selendang putih tersebut maka jualan sayur Hendri akan laris manis. Hari ini saja semua sayuran Hendri terjual semua. Oke deh Mas, nanti aku tanya-tanya Mbak Ahmad. Siapa tahu Mbak Ahmad mau memberikan selendang putih ini buatku juga. Ujar Hendri ke Mas Budi sembari bersiap-siap untuk pulang. Oke Mas, hati-hati di jalan. Kalau ketemu Mbak Ahmad, sampaikan salamku. Jawab Mas Budi. Hendri pun menyalakan motornya dan melaju cukup kencang ke arah rumahnya. Setelah sampai, ia lanjutkan dengan membersihkan rumah agar rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah, tiba-tiba Hendri mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. Waduh, apalagi ini? Hendri terkejut. Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar. Hendri perhatikan, ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang Hendri temukan di pohon beringin. Tak mau ambil pusing. Setelah urusan rumah sudah beres, Hendri berencana menemui Mbak Ahmad. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pintu di rumah Mbak Ahmad. Mas Hendri, duduk aja Mas ini. Begini Mbah, tadi kan Hendri ketemu Mas Budi waktu jualan sayur. Lalu Mas Budi menunjukkan selendang putih. Katanya selendang tersebut bisa mendatangkan berkah buat yang menyimpannya. Ah, kamu itu jangan suka berpura-pura. Selendang putih itu memang bertuah, bisa mendatangkan kekayaan bagi yang menggunakannya. Kamu kan udah punya selendang putih. Selendang putih yang kamu punya mempunyai khasiat yang lebih hebat. Mbah juga sebenarnya ingin memiliki selendang tersebut. Betul Mbah, betul. Aku udah punya selendang yang aku temukan di ruang tamu rumah beberapa hari yang lalu. Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud. Dan kamu juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa. Caranya gimana Mbah? Tubuhmu. Ya tubuhmu harus kamu persembahkan untuk Nyi Mahmud. Hendri heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbah Ahmad. Saat mau bertanya, sudah sana pulang, jalankan apa yang tadi Mbah katakan. Buru-buru Mbah Ahmad masuk ke dalam rumah. Mbah, Mbah, teriak Hendri dari luar. Namun tidak ada sahutan dari Mbah Ahmad. Hendri pun pulang dengan 1000 tanya. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Semburat awan kuning kemerahan terlihat jelas di ufuk barat. Tiba-tiba hembusan angin datang. Merinding seakan-akan ada yang lewat dan tercium aroma bunga mawar merah. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah pohon beringin. Karena penasaran, Hendri coba berjalan ke arah pohon beringin mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pohon beringin, Hendri melihat lagi seekor ular kobra yang masuk ke celah-celah pohon beringin. Selang beberapa saat terdengar suara cekikikan dari pohon beringin. Suara cekikikan seperti suara kuntilanak membuat Hendri semakin takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya dari malam sebelumnya. Hendri ngasih kode ke istrinya. Ya maklumlah, kan ini malam Jumat Kliwon. Malam yang terkenal cukup angker. Jawab istri Hendri. Dek. Jantungnya berdegup kencang teringat akan perkataan Mbah Ahmad akan datangnya anak ular kobra. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pintu belakang terdengar samar-samar. Bang, lihatin bang, ada yang ngetuk dari pintu belakang. Siapa ya? Malam-malam begini kok bertamu dan datang dari pintu belakang.
gerutu istri Henry sambil membalik badannya ke arah tembok kamar. Henry pun beranjak menuju pintu belakang dan mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. "Siapa di luar? Halo, siapa?" teriaknya pelan sambil membuka pintu dan melihat ke kanan dan ke kiri. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Tiba-tiba pandangan Henry tertuju ke arah pohon beringin. Duk! Sesosok wanita berpakaian putih terlihat melayang di dahan pohon beringin tersebut. Tatapan mata wanita tersebut terlihat dingin ke arah Henry. Henry tarik napas menenangkan diri. Henry tutup pintu dan segera berlari kecil menuju kamar untuk tidur, daripada malam ini digangguin sosok wanita penghuni pohon beringin. Srek, srek, srek. Suara goresan kaca jendela kamar kosong di dekat dapur terdengar cukup jelas. Siapa lagi ini yang ganggu malam-malam? Gerutunya dalam hati sambil melangkah menuju kamar tersebut. Kak, kamu siapa? Kamu siapa? Tanya Henry terbata-bata dengan lutut yang gemetaran. Nyi Mahmud, aku ini Nyi Mahmud, penghuni pohon beringin, bisik wanita tersebut. Nyi Mahmud yang ngasih selendang putih. Betul, akulah Nyi Mahmud, empunya selendang putih, jawab Nyi Mahmud. Makasih Nyi, jualanku hari ini laris manis akibat memakai selendang putih pemberian Nyai, ucap Henry sebagai tanda terima kasih. Selendang bertuah, tapi aku butuh dirimu malam ini, ucap Nyi Mahmud. Butuh diriku Nyi, apa yang harus kuberikan untuk Nyai? Tanya Henry penuh keheranan. Tubuhmu Mas, puaskan birahiku malam ini, goda Nyi Mahmud dengan genit. Tiba-tiba Nyi Mahmud tampil bagaikan wanita seksi dengan pakaian serba putih yang menunjukkan lekuk tubuh Nyi Mahmud. Nyi Mahmud terlihat begitu cantik dan anggun. Malam itu Nyi Mahmud meminta Henry untuk melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. Karena Nyi Mahmud terlihat sangat cantik dan terlihat sangat nyata seperti manusia biasa. Akhirnya Henry menyanggupi permintaan Nyi Mahmud. Singkat cerita, teng, teng, teng. Bunyi lonceng gereja terdengar cukup nyaring. Henry terbangun dan melihat istri Henry sudah terbangun duluan. Henry cari-cari istri Henry dan ternyata istri Henry sedang memasak di dapur. Selesai makan dan mandi, Henry kembali lagi pergi jualan sayur ke kompleks Gria Permata. Henry tidak lupa membawa selendang putih yang diberikan Nyi Mahmud. Sayur, teriak Henry sambil keliling kompleks. Lalu Henry parkirkan motornya di bawah pohon mahoni sambil menunggu pembeli. Tidak beberapa lama rombongan ibu-ibu mengerubungi jualan Henry. Sudah 2 jam menunggu sampai akhirnya semua sayur Henry ludes terjual. Setelah selesai jualan, Henry pun langsung pulang ke rumah. Neng Mirna, Neng, teriaknya. Udah pulang Mas. Makan dulu Mas, makanan udah tersedia di meja makan. Lagi asyik-asyiknya makan, tiba-tiba terdengar suara teriakan istri Henry dari belakang rumah. Mas, sini Mas, buruan. Ada apa Neng, ada apa? Jawabnya sambil bergegas ke belakang rumah. Ular Mas, ada ular itu di samping kandang ayam. Teriak istri Henry ketakutan. Benar. Di dekat kandang ayam ada seekor anak ular yang masih berukuran cukup kecil. Setelah Henry amat-amati, ternyata anak ular tersebut adalah anak ular kobra. Dek, ular kobra, anak ular kobra. Henry jadi teringat dengan kejadian tadi malam. Di dalam mimpi, Henry melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Henry juga kembali teringat dengan kemunculan anak ular kobra di belakang rumah Mbak Ahmad. Ada apa ini? Henry masih bingung untuk menghubungkan cerita ini semuanya. Mas, pukul aja ularnya Mas. Nanti kalau udah besar akan berbahaya Mas,
Pinta istrinya. Jangan Neng, biar aja. Ular juga makhluk hidup sama kayak kita manusia. Sanggah Hendri. Tiba-tiba Hendri merasa iba melihat anak ular kobra tersebut. Seakan-akan ada hubungan emosional antara Hendri dengan anak ular kobra itu. Hendri tangkap anak ular kobra tersebut dan Hendri masukkan ke dalam kandang. Istri Hendri merasa heran, kenapa Hendri malah memelihara anak ular berbisa tersebut. Pandangan Hendri menerawang ke arah pohon beringin yang terlihat bergoyang ke kanan dan ke kiri. Namun pohon di sekitarnya diam tak bergerak. Ada apa ini dengan anak ular kobra? Jangan-jangan Nyi Mahmud itu adalah jelmaan ular kobra. 1000 pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Hendri. Mas Budi, gimana jualannya Mas? Tanya Hendri ke Mas Budi waktu bertemu dengannya di warung Bu Mardi. Akhir-akhir ini jualanku kok nggak seperti biasanya ya. Biasanya selalu ludes terjual Mas. Kali ini nyisa cukup banyak Mas. Kalau jualan Mas gimana? Jawab sekaligus tanya Mas Budi kepada Hendri. Jualanku laris manis Mas. Bahkan sekarang aku nambahin jualan Mas. Jadi penuh 2 karung. Biasanya 2 karung cuma terisi setengah. Itu juga kadang masih kurang Mas. Jawabnya, beruntung kamu Mas. Ini juga aku mau berencana nanyain ke Mbak Ahmad. Tapi Mbak Ahmad kok jarang terlihat akhir-akhir ini ya. Biasanya sore atau pagi hari ngopi di sini. Tanya Mas Budi. Betul Mas, ayo kita lihat di rumahnya. Siapa tahu lagi di rumahnya atau mungkin lagi sakit. Ajak Hendri ke Mas Budi. Akhirnya mereka pun beranjak ke rumah Mbak Ahmad. Rumahnya berjarak sekitar 400 meter dari rumah Hendri dan rumahnya cuma sendiri, tidak ada tetangganya. Tuk tuk tuk, Mbah, 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 ini Hendri dan Budi, teriak Mas Budi dari pintu depan. Tak terdengar jawaban dari Mbak Ahmad dan juga tidak terdengar ada aktivitas di rumah tersebut. Hendri dan Mas Budi mencoba masuk dengan sedikit mendorong pintu depan dan pelan. Ternyata rumah tersebut tidak dikunci. Hendri, kok Mbak Ahmad gak ada ya? Lagian nih bau busuk makin menyengat aja. Kayak bau bangke gitu Hendri, bisik Mas Budi. Bentar Mas, itu di dapur kok ada yang tergeletak, kata Hendri sambil memanggil Mas Budi dengan lambaian tangannya. Sini Mas, ajaknya. Awas, ada ular kobra. Wah, gede banget ular kobranya. Hati-hati ambil kayu Mas, bahaya nih ular kobra, kata Hendri ke Mas Budi. Mbah, Mbak Ahmad, teriak Mas Budi. Mbak Ahmad terbujur kaku di dapur. Hendri goyang-goyangkan badan Mbak Ahmad namun tidak ada respon. Sering. Tiba-tiba seekor ular kobra melintas di sebelah mereka. Otomatis mereka menjauh dari tubuh Mbak Ahmad. Mas, kita lapor aja ke polsek, biar Pak Polisi yang menyelidiki. Aku yakin Mbak Ahmad udah meninggal. Badannya udah dingin, kaku dan sedikit berbau busuk. Betul Ndri, kita lapor polisi saja. Akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, 10 orang personil polisi dan tentara disertai staf Puskesmas datang ke rumah Mbak Ahmad. Mayat Mbak Ahmad dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Hendri dan Mas Budi juga diminta keterangan oleh polisi. Setelah semua sudah beres, Hendri merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Mbak Ahmad, ular kobra. Bukannya ular kobra tersebut adalah jelmaan Nyi Mahmud. Mbak Ahmad kan pesugihan ke Nyi Mahmud. Apa ada masalah atau Mbak Ahmad tidak lagi dibutuhkan Nyi Mahmud? Sejuta pertanyaan muncul di kepala Hendri. Itu siapa Mas? Tanya Hendri kepada Mas Budi sambil mengarahkan pandangan ke seorang kakek yang sudah cukup sepuh. Terlihat dari seluruh rambut, kumis, dan janggutnya yang sudah memutih. Oh, itu namanya Mbak Jenggot, sahabat lama Mbak Ahmad. Dulu katanya mereka satu perguruan. Jawab Mas Budi singkat.
Cukup penasaran Hendri dengan keberadaan Mbah Jenggot yang tiba-tiba ada di sini. Padahal setahu Hendri tidak ada yang menceritakan kematian Mbah Ahmad. Karena Mbah Ahmad tidak mempunyai keluarga, jadi berita kematian Mbah Ahmad hanya diketahui orang-orang sekitar rumah Mbah Ahmad saja. Karena begitu penasaran dengan keberadaan Mbah Jenggot, Hendri beranikan diri mendekati Mbah Jenggot. Mbah, perkenalkan. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Mbah Jenggot memotong omongan Hendri. Hendri kan? Jadi kamu yang namanya Hendri. Mbah Ahmad sedikit banyak cerita tentang kamu, Hendri. Potong Mbah Jenggot. Iya. Aku Hendri, Mbah. Hendri heran kok Mbah Jenggot langsung mengenali dirinya. Saya ini teman lamanya Ahmad. Kami dulu sangat dekat. Wah, beruntung banget saya bisa berkenalan dengan Mbah Jenggot. Mohon jika seandainya berkenan bercerita sedikit tentang kisah hidup Mbah Ahmad. Soalnya penduduk di sini tak ada yang tahu secara lengkap dan tak begitu berani untuk menceritakan kisah hidup Mbah Ahmad. Pinta Hendri dengan sopan kepada Mbah Jenggot. Ya, cerita ini bisa sangat panjang. Tapi Mbah cerita intinya saja dengan kisah Mbah Ahmad. Lanjut Mbah Jenggot. Jadi ceritanya begini Nak Hendri. Sambung Mbah Jenggot sambil menyalakan rokok lintingannya. Mbah Ahmad tiba di desa ini sekitar tahun 1980. Sekitar 40 tahun yang lalu. Mbah dan Mbah Ahmad masih lajang pada saat itu. Kami berdua mengadu nasib dan kerja di pabrik tahu yang ada di ujung kompleks ini. Namanya karyawan pabrik. Yang hidup kami begitu-begitu saja. Akhirnya kami berpikir untuk buka usaha sendiri, yaitu jualan sayur keliling dari kompleks ke kompleks. Tidak begitu berhasil. Jualan kami kalah dari penjual sayur yang lebih dulu jualan di sini. Akhirnya kami memutuskan untuk belajar ilmu mistis ke Nyi Mahmud. Sekitar 1 tahun kami belajar ilmu mistis berupa penglaris, pesugihan, pelet, gendam, santet, pengobatan, sampai ilmu lainnya. Guru kami yang tak lain adalah pemilik pertama rumah yang kamu tinggali saat ini. Nyi Mahmud memberikan selendang putih sebagai jimat penglaris kepada kami. Setelah ilmu terasa cukup, kami kembali membuka usaha di sini. Bermodalkan uang kiriman dari kampung hasil dari menjual tanah warisan. Kami membuka usaha di sini berupa warung makan. Warung makan sangat ramai dan kami mendapatkan banyak keuntungan yang cukup banyak. Bukan cuma warung makan, kami memulai membuka usaha bahan bangunan, toko kelontong, dan beberapa bidang yang lainnya. Hubungan kami pun semakin dekat dengan Nyi Mahmud, terutama Mbah Ahmad. Pernah Mbah Ahmad cerita kalau dia mempunyai hubungan khusus dengan Nyi Mahmud. Bahkan pernah tidur dengan Nyi Mahmud. Padahal waktu itu Nyi Mahmud sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Walaupun entah karena apa, kedua anak Nyi Mahmud meninggal dunia saat memasuki usia remaja. Kabar perselingkuhan antara Mbah Ahmad dan Nyi Mahmud cukup tercium oleh penduduk di sini, dan tentunya oleh suami Nyi Mahmud. Namun karena suami Nyi Mahmud tidak mempunyai bukti apapun akan perselingkuhan Mbah Ahmad dan Nyi Mahmud, Mas Subarja, suami Nyi Mahmud, pergi begitu saja. Kabar yang selanjutnya kami dapat, Subarja suami Nyi Mahmud meninggal digigit oleh ular kobra. Persis seperti kematian Mbah Ahmad ini. Mbah Ahmad lalu menikah dengan seorang wanita pendatang yang bekerja di salah satu bank di sini. Wanita tersebut sangatlah cantik. Sebelum menikah, Mbah Ahmad mendatangi Nyi Mahmud untuk menyampaikan niatnya. Pada awalnya Nyi Mahmud tidak setuju, namun melihat tekad Mbah Ahmad yang begitu mencintai Anissa. Akhirnya Mbah Ahmad diizinkan menikahi Anissa. Pernikahan itu direstui oleh Nyi Mahmud dengan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Ahmad harus tidur dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Mbah Ahmad menyanggupi, malah cukup bahagia karena Mbah Ahmad juga mencintai Nyi Mahmud
begitu juga dengan Nyi Mahmud, mencintai Mbak Ahmad. Mbak Ahmad dulunya ganteng dan gagah, begitu juga dengan Nyi Mahmud, cantik dan mempesona. Mungkin Henry sudah pernah melihat wajah dan kecantikan Nyi Mahmud. Namun selang beberapa tahun menikah, istri Mbak Ahmad selalu keguguran dan keguguran. Mbak Ahmad cukup penasaran dan khawatir. Mereka berpikir karena pesugihan yang dilakukannya. Mbak Ahmad mendatangi Nyi Mahmud dengan maksud ingin menghentikan pesugihannya. Nyi Mahmud kesal dan mengatakan bahwa pesugihan ini berlangsung seumur hidup dan tidak bisa dibatalkan. Mbak Ahmad cukup kesal dan tidak mau lagi melayani nafsu birahinya Nyi Mahmud setiap malam Jumat Kliwon. Jelas ini membuat marah Nyi Mahmud. Selang beberapa minggu, Anissa, istrinya Mbah Ahmad, meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan tenaga medis, Anissa meninggal karena digigit ular kobra. Sejak saat itulah Mbak Ahmad kembali lagi ke Nyi Mahmud karena takut nyawa Mbak Ahmad juga akan melayang jika membatalkan pesugihan Nyi Mahmud. Hampir setiap malam Jumat, Nyi Mahmud dan Mbak Ahmad bertemu untuk melampiaskan nafsu birahi masing-masing. Mbah Ahmad semakin kaya dan Nyi Mahmud semakin cantik mempesona. Begitulah kisah perjalanan Nyi Mahmud dengan Mbah Ahmad. Pesugihan itu tetap berlanjut sampai umur yang menghentikan. Nyi Mahmud meninggal dunia dan konon dari cerita Mbah Ahmad, Nyi Mahmud bersemayam di pohon beringin di samping rumah kamu. Saat ini Mbah Ahmad meninggal dipatuk ular kobra. Menurut penglihatan Mbah Ahmad disingkirkan karena Nyi Mahmud sudah mendapatkan laki-laki yang akan memuaskan nafsu birahinya. Masih menjadi pertanyaan bagi Mbah, kira-kira siapa laki-laki yang menjadi pilihan Nyi Mahmud? Selendang putih. Ya, selendang putih adalah pemberian langsung Nyi Mahmud bagi laki-laki tersebut. Tutup Mbah Jenggot sambil menatap kosong ke arah pohon beringin di samping rumah Henry. Dek, jantung Henry berdegup kencang. Jangan-jangan Henry lah laki-laki pilihan Nyi Mahmud. Karena Henry yang menerima langsung selendang putih dari Nyi Mahmud lewat mimpi. Setelah penguburan Mbak Ahmad, Henry kembali lagi ke rumah dan segera mandi. Selesai mandi, Henry duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati teduhnya suasana sore. Tiba-tiba istri Henry datang dan meminta izin kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya di daerah sebelah. Malam pun tiba. Tuk, tuk, tuk. Bunyi ketukan pintu dari pintu belakang. Siapa itu? Ucap Henry sambil berjalan ke arah pintu belakang. Nyi Mahmud, ini Nyi Mahmud. Jawab seorang wanita dari balik pintu belakang. Henry bukakan pintu dan mempersilahkan Nyi Mahmud masuk ke rumah. Nyi Mahmud terlihat seperti manusia pada umumnya. Raganya bisa disentuh dan raganya bisa dirasakan seperti manusia pada umumnya. Malam ini malam Jumat Kliwon dan Henry harus menjalankan kewajiban Henry untuk melayani nafsu birahinya Nyi Mahmud. Begitulah kisah ini terjadi sampai saat ini. Masih terus berlangsung dan tidak tahu kapan akan berhenti. Nyi Mahmud menemukan pria idaman hatinya. Henry lah orang itu. Dan sekarang, ular kobra peliharaan Henry semakin banyak dan sebagian ular tersebut Henry jual ke kolektor reptil yang ada di daerah Henry. Cukup lumayan harganya, bisa mencapai ratusan ribu per ekornya. Jualan Mas Budi yang tidak laris manis lagi. Saat Henry lagi jualan sayur dan sedang asyik duduk-duduk, Mas Budi tiba-tiba datang dengan ngagetin Henry yang sedang asyik menghayal sambil menghitung pendapatan hari itu. Ndri, lagi nyantai nih. Gimana jualanmu, Ndri? Celetuk Mas Budi mengagetkan. Lumayanlah mas, jualanku terjual semua. Seimbanglah dengan keringat yang aku kucurkan. Jawabannya sembali memasukkan uang hasil jualan sayur ke tas pinggang yang Henry gunakan. Wah, aku lihat-lihat jualan ente setiap hari laris manis. Sampai semuanya ludes terjual ya, Ndri. Sambung Mas Budi. Begitulah. Mungkin karena ibu-ibu kompleks sudah makin kenal dengan sayuranku. Ditambah aku selalu datang lebih awal dibandingkan penjual sayur lainnya.
Jawab Henry sambil duduk di sampingnya Mas Budi. Wah, beda dengan aku, Ndri. Jualan aku sekarang sepi pembeli nih, Ndri. Mulai sepi sejak Mbak Ahmad meninggal dunia. Keluh Mas Budi seraya menarik nafas panjang. Wah, gitu ya Mas. Mungkin karena selendang putih bermotif ular kobra udah gak ampuh lagi ya Mas. Jawabnya menduga-duga. Bisa jadi Mas, makanya aku berencana ziarah ke makam Mbak Ahmad buat nyari petunjuk. Jawab Mas Budi menimpali. Boleh dicoba Mas, tapi ngomong-ngomong Mas Budi dapat selendang putih itu gimana ceritanya Mas? Tanya Henry penasaran ke Mas Budi. Ah, ceritanya cukup panjang Mas. Jawab Budi sambil menyalakan rokok putihnya. Gimana tuh Mas? Ceritakan dong Mas. Pinta Henry sambil duduk santai bersiap mendengar cerita Mas Budi. Jadi gini Ndri, awalnya aku datang ke sini modal nekat saja. Setelah lulus SMA, aku merantau karena lapangan pekerjaan di kampung halamanku terbatas. Awalnya aku kerja di Doorsmere, ya cuci mobil dan motor. Lumayan sih waktu itu, dapatlah gaji 1.200.000 per bulan. Sekitar setahun aku bekerja di sana, namun aku ada masalah dengan teman kerja. Aku berantem sama si Tony karena hal sepele sih. Waktu itu ada mobil yang lecet, si Tony nyalahin aku. Karena itu kami berantem. Dan aku harus mengganti biaya perbaikan cat mobil yang lecet. Cukup besar biayanya, kena 5 juta. Setelah itu aku coba ngelamar-lamar kerja kemana-mana, namun belum ketemu juga. Sambil nunggu panggilan kerja, aku jualan sayur. Waktu itu belum naik motor. Aku jualan sayur pakai gerobak Ndri. Hasil jualan sayur juga gak seberapa, hanya cukup untuk biaya makan saja. Tabungan juga sudah menipis. Waktu itu sisa 500.000 lah. Sore hari setelah jualan sayur, aku minum kopi di warung kopi Bik Junet. Duduk-duduk sambil merenungi nasib. Datanglah seorang kakek yang sudah cukup tua, yang ngobrol banyak. Sampai mbak itu nanya kerjaanku. Ya aku ceritain susahnya nyari uang di kota ini. Mungkin karena mbak itu kasihan dengan aku, mbah mengundang aku ke rumah dan berjanji akan membantu agar jualanku laris manis. Ya aku dengan senang hati menerima tawaran mbah itu. Besoknya aku datang ke rumah beliau. Ya rumahnya yang kamu tempati sekarang, Ndri. Tutur Mas Budi panjang lebar. Rumahku, Mas. Tanya Henry penuh keheranan. Betul, Ndri. Dulu rumah itu ditempati Mbak Ahmad. Lalu kamu ketemu Mbak Ahmad. Lalu gimana kelanjutannya, Mas? Betul, Ndri. Aku bertamu ke rumah Mbak Ahmad. Mbak Ahmad memperkenalkan dirinya panjang lebar. Dan kamu tahu nama beliau adalah Ahmad Widodo. Cukup panjang cerita Mbak Ahmad tentang perjalanan hidupnya dan jatuh bangun usaha yang dibangun sampai akhirnya dia ketemu seorang wanita bernama Nyi Mahmud. Usaha Mbak Ahmad benar-benar hancur setelah Nyi Mahmud meninggal dunia dan umur Mbak Ahmad juga sudah cukup sepuh serta tidak mempunyai keturunan. Mbak Ahmad tidak lagi punya semangat untuk memulai usahanya. Toh punya harta banyak tapi nggak mempunyai keturunan, ya sama aja kan akan lenyap pada akhirnya. Menjelang malam, Mbak Ahmad mengajakku ke pohon beringin di samping rumah kamu. Dan sebelumnya Mbak Ahmad udah cerita kalau kita akan lakukan ritual untuk meminta pertolongan penghuni pohon beringin agar jualan aku laris manis. Kamu setuju begitu aja? Potong Henry untuk memastikan. Betul, Ndri. Aku udah bosan hidup susah. Aku mau memperbaiki kehidupanku dan yang penting aku gak mencuri atau merampok. Sekitar 1 jam ritual, Mbak Ahmad memberikan aku sebuah selendang putih dengan syarat aku memberikan sedikit penghasilanku untuk Mbak Ahmad. Mbak Ahmad tidak minta banyak, hanya untuk kebutuhan makan, minum saja. Karena Mbak Ahmad sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja.
Sejak itulah jualan sayurku laris manis, sampai aku bisa beli motor dan bangun rumah untuk tempat tinggal. Begitulah kisahku mendapatkan selendang putih itu dan perkenalanku dengan Mbak Ahmad. Semoga Mbak Ahmad bahagia di akhirat. Mbak Ahmad orang baik, mau membantuku yang kesusahan. Sambung Mas Budi sambil menatap kosong ke arah Hendri. Semenjak saat itu, Hendri yang menjadi pengganti Mbak Ahmad, yang dimana setiap malam Jumat harus melayani Nyi Mahmud sampai ajal menjemputnya. Sementara Mas Budi, kehidupannya kembali seperti semula. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.